besar negara di dunia atau mencapai tujuan kerjasama ekonomi internasional. Demikian berbeda dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan yang saling menguntungkan. Ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Perdagangan internasional hanya melibatkan importir dan eksportir, sedangkan kerjasama ekonomi internasional melibatkan hubungan antara negara. Latar belakang kerjasama ekonomi internasional. Adanya perasaan senasib sepenanggungan melahirkan kerjasama ekonomi internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat kemudian sepakat untuk melakukan kerjasama demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Berikut faktor yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi, kemajuan iptek, peradaban, serta kondisi alam setiap negara. Yang kedua, perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap negara. Yang ketiga, suatu negara yang tidak akan bisa bila terus hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan ekonominya. Yang keempat, kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas. Yang kelima, adanya permasalahan ekonomi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Yang keenam, era globalisasi menurut adanya kerjasama negara-negara di dunia. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, melainkan juga untuk memperoleh keuntungan. Bahkan dengan adanya kerjasama ini, hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik dan benar. Tujuan kerjasama ekonomi internasional dapat dirinci sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Meningkatkan perekonomian di antar negara yang melakukan kerjasama. 3. Meningkatkan tarif hidup. 4. Mengurangi ketimpangan antar negara dan negara berkembang. 5. Mempererat persahabatan antar negara. 6. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. 7. Menambah devisa negara. 8. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 9. Memperluas lapangan kerja. Penyebab kerjasama ekonomi internasional akibat adanya perbedaan karakteristik suatu negara dapat menyebabkan munculnya kerjasama ekonomi internasional. Perbedaan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam membuat antar negara melakukan kerjasama dan pertukaran sumber daya alam yang dimiliki. Dengan demikian, kebutuhan dalam negeri suatu negara dapat dipenuhi. Yang kedua, perbedaan ilmu dan teknologi. Perbedaan ilmu dan teknologi dapat mempengaruhi hasil industri suatu negara. Jika ilmu dan teknologi setiap negara berbeda, hasil industrinya pun juga berbeda. Perbedaan hasil produksi ini mendorong beberapa negara melakukan kerjasama perdagangan hasil industri demi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi dapat menimbulkan konflik. Untuk meredakan konflik atau ketegangan, perlu adanya kerjasama sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Yang keempat, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan jenis tanaman atau hasil pertanian suatu negara. Adanya perbedaan tersebut mendorong antar negara sehingga bekerja sama dan melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kerjasama internasional akibat adanya persamaan. Kerjasama ini diakibatkan karena kesamaan atas berbagai hal yang dimiliki antara negara sehingga munculnya kerjasama internasional. Adapun kesamaan yang dimaksud adalah yang pertama,
kesamaan sumber daya alam. Kesamaan ini dapat membantu suatu organisasi atau kerjasama antar negara. Misalnya negara-negara yang sama-sama memiliki sumber daya alam berupa minyak, kemudian membuka kerjasama OPEC dan masih banyak lagi. Yang kedua, kerjasama keadaan wilayah seperti wilayah Asia Tenggara yang membentuk ASEAN. Kerjasama ini tentunya akan untuk kepentingan wilayah itu sendiri. Yang ketiga, kesamaan agama. Kesamaan agama juga bisa membuat beberapa negara melakukan kerjasama. Negara-negara Islam bekerja sama membentuk OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Yang keempat, kerjasama ideologi. Kerjasama yang mempunyai kesamaan ideologi membentuk suatu kerjasama di antara mereka. Yang misalnya negara-negara yang berideologi liberal yang bekerja sama membentuk North Atlantic Treaty Organization atau disingkat yaitu NATO. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi berdasarkan dua negara yang terlibat, kerjasama ekonomi internasional membedakan menjadi dua kerjasama yaitu satu, kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara dua negara seperti kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura di bidang bisnis dan investasi. Dua, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Contohnya organisasi ASEAN, ILO, Uni Eropa, dan OPEC. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional digolongkan menjadi tiga sebagai berikut. Satu, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara dalam suatu kawasan atau wilayah, contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Dua, kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lain, contohnya kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang terakhir, tiga, kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara yang mencakup wilayah negara-negara di dunia, contohnya OPEC dan ILO. Hambatan kerjasama ekonomi internasional. Pelaksanaan kerjasama ekonomi internasional terkadang menemui berbagai kendala atau hambatan di dalamnya. Hambatan tersebut tentunya dapat memperlambat hubungan antar atau beberapa negara dalam mencapai tujuan yang dicapai. Adapun hambatan dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, pemberlakuan kuota di suatu negara juga menambah terbatasnya jumlah barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, tarif, yaitu pembebanan pajak yang dikenakan terhadap barang melalui pajak. Yang terakhir, tidak stabil